Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allaha aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada hadirat ilahi Rabbi, yang mana senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat. Teman-teman yang berbahagia, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seringkali kita beranggapan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita berorientasi hanya pada saum saja. Maka kita akan merasakan haus dan lapar, ju' wal atos. Akan tetapi jika kita berorientasi pada Al-Quran, maka kita akan merasakan nikmatnya Ramadan. Diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah menafikan bulan-bulan lain dan memilih bulan Ramadan. Begitu istimewanya Ramadan. Lantas apa itu teman-teman Al-Quran? Huda linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Yang sebelum-sebelumnya kitab hanya untuk kaum tertentu. Kitab Jabur dan Taurat untuk Bani Israel. Kitab Injil untuk Bani Nasrani. Sekarang Al-Quran untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas daripada petunjuk itu. Wal furqan, pembeda. Pembeda apa teman-teman? Pembeda yang hak dan yang batil. Pembeda yang mana yang harus kita laksanakan dan yang harus kita tinggalkan. Ketahuilah teman-teman, dan barang siapa yang menyaksikan bulan ini, maka berpuasalah. Paman syahida minkum syahra falyasum. Jadi puasa keberapa teman-teman? Bulan Ramadan, Al-Quran, dan saum. Berarti saum itu urutan setelah Al-Quran teman-teman. Dan teman-teman ketahuilah bahwasanya Al-Quran dapat mengubah peradaban bangsa Jazirah Arab, bangsa Baduy, yang dulu sama sekali tidak terpandang oleh bangsa Persia dan Romawi. Ketika datangnya Al-Quran, ia jadi pusat perhatian. Bahkan Persia dan Romawi takluk kepada bangsa Jazirah Arab. Begitu pula teman-teman, Al-Quran dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Umar bin Khattab yang dulu hendak membunuh Rasulullah dengan pedangnya, ketika di perjalanannya ia mendengarkan surat Toha dan membacanya. Ketika itu ia hatinya melunak dan mengatakan ia akan memeluk Islam. Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang penyair yang ulung, seringkali ia ketika mendekati Rasulullah ia menutupi telinganya. Akan tetapi ia tidak sengaja bertemu dengan Rasulullah dan ia mendengarkan firman Allah. Ketika itu ia memeluk Islam. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seringkali kita berharap menjadi yang terbaik, teman-teman. Di kelas kita, di kampus kita, di negara kita, bahkan di dunia, kita selalu berharap menjadi yang terbaik. Dan di sini Rasulullah mengisyaratkan, jika kalian pengen menjadi yang terbaik, maka pelajarilah Al-Quran dan ajarkan. Teman-teman yang berbahagia, ketahuilah, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan satupun. Seiring dengan Quran surat 2 ayat 2, surat Al-Baqarah yang berbunyi, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekalipun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa, teman-teman, bukti tidak ada keraguannya? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Buktinya di ayat ke-23-nya, teman-teman, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kalian masih meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat misalnya. Lalu ajaklah penolongnya. Ya. Jika kalian mampu, maka Al-Quran kalah. Akan tetapi, jika kalian tidak mampu, maka kalian harus beriman. Adil? Adil, teman-teman. Di ayat yang ke-24-nya. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Jika kalian tidak mampu, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kepada api neraka. Dalam artian, maka berimanlah kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran ini dapat mendatangkan syafaat di hari akhirat kelak. Sabda Rasulullah, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Ketika di hari peradilan, ketika hari perhitungan amal-amal, ketika itu datang Al-Quran sebagai penenang, sebagai penjamin, sebagai syafaat, dan kita akan merasakan ketenangan. Teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, Al-Quran dapat mengubah peradaban. Al-Quran dapat mengubah seorang menjadi lebih baik lagi. Begitu pula selayaknya dengan diri kita. Di momen bulan Ramadan ini, kita selayaknya menjadi lebih baik lagi. Seandainya tidak bisa, maka sebatu itukah hati kita? Sekeras itukah hati kita? Sebanyak dosa itukah hati kita sehingga tidak bisa masuk? Alangkah baiknya memperbaiki diri. Alangkah baiknya banyak beristighfar, memaksimalkan bulan Ramadan ini. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya, kesalahan mutlak datangnya dari saya pribadi dan kebenaran mutlak datangnya dari Sang Pencipta. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.